ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، فاسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يفقهنا في الدين، وان يعيننا على العمل بما تعلمناه نتعلمه، انه جواد كريم. Sebelum kita masuk di bahasan kitab Akhsar Al-Muhtasarat, saya di sini ingin insyaallah sebutkan sebuah faidah, yaitu Allah yang terkait dengan eh, cara belajar fikih. Cara belajar fikih barakallah dua cara. Saya sebutkan dengan ringkas. Yang pertama adalah belajar fikih dengan pakai kitab madhab, baik madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, dan cara yang terbaik dengan menggunakan madhab, yaitu karena kitab madhab itu mengumpulkan eh, seluruh bahasan di satu tempat, ya, seluruh atau bisa dibilang masalah yang paling penting terkait dengan kitab yang kita bahas. Kalau kita beringkas, berarti masalah yang paling penting dikumpulkan di satu bab atau satu kitab. Beda dengan kitab fikih hadis. Fikih hadis, uh, kita baca hadis, tetapi di hadis tersebut bisa jadi ada hanya satu faedah yang terkait dengan bab tahara misalnya, butuh lagi baca, belajar, atau kita sebut hadis yang lain, yang mana hadis yang kedua itu mungkin ada juga satu faedah saja terkait dengan masalah taharah. Bisa jadi dalam hadis itu juga ada faedah-faedah yang lain yang bukan terkait dengan taharah. Jadi intinya fikih madhab itu bagusnya itu karena mengumpulkan bahasan setiap uh, bahas dikumpulkan di bab yang ingin disebut, ingin dibahas. Kitab taharah di situ seluruh bab taharah. Kitabul miyah atau babul miyah di seluruhnya masalah-masalah atau bahas-bahas yang terkait dengan bab al-miyah. Jadi intinya kita madhab kita hanya ingin uh, dapat faedah dari kitab madhab itu karena dikumpulkan seluruh bahasan atau bahasan yang paling penting di satu tempat. Adapun yang kedua, belajar fikih dengan belajar hadis itu tujuannya adalah kita memahami seluruh ayat dan hadis yang disebut di kitab tersebut, hadis kitab hadis, kitab yang dicampurkan dengan ayat dan hadis, dan mengambil hukum-hukum dari hadis dan ayat. Beda insya Allah dua cara ini. Yang dengan makna lain, kitab madhab itu bukan artinya kita harus memahami, kita berusaha untuk memahami satu persatu ucapan kitab yang ditulis Imam Fulan misalnya. Karena itu hanya kita harus kita hanya memahami maknanya, kita ambil faedah dari kitab madhab, mengambil uh, cara yang mereka sebutkan, bagaimana cara bisa mereka ringkaskan fikih itu di kitab fikih madhab. Adapun memahaminya atau berusaha untuk memperhatikan seluruh kata itu hanya di kitab fikih, kitab hadis, karena sebagaimana kita mengetahui bahwa yang terjaga dari kesalahan adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jika kita belajar fikih madhab dengan ta'assub, maka itu hal yang tidak boleh dan diharamkan. Dan ini sebagai jawab bagi sebagian ikhwah yang bertanya, bagaimana kita belajar fikih dari si fulan dan fulan, yang mana mereka di zaman sekarang ini mereka memiliki cara
yang berbeda dengan cara ulama salaf rahimahullah taala. Caranya mereka adalah caranya ta'assub. Allah musta'an. Cara ta'assub mereka misalnya belajar fikih madhab Hambali, tetapi hanya fokus untuk memahami fikih Hambali. Tidak mereka tidak sebut dalil rajih yang mana masalah ini, yang mana yang kuat, mana dalilnya yang kuat, mana dalil yang lemah, tidak disebut karena menganggap mereka itu uh, lebih fokus ke fikih madhab atau fikih misalnya Hambali yang sedang mereka belajar. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami. Sebagaimana kala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu, laysa bitamwihi, mal ilmu nasbuka al-ikhtilaf safahatan baina rasuli wa baina qawli faqih. Yang maknanya adalah ilmu itu hanya kala Allah, qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ilmu itu bukan engkau menjadikan ucapan Rasulullah sebanding ucapan ulama atau sebanding ulama ulama fikih. Dan sama juga ucapannya Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan ilmu yang benar adalah ilmu yang langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada ucapan asar-asar sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Syahidnya di sini hafizakumullah, sebagian masyayikh sekarang yang mengajar fikih termasuk fikih Hambali atau Syafi'i atau yang lain, mereka itu berselisih dengan pertama kali dengan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh umat untuk kembali kepada Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum la tabi'u min dunihi awliya, menyuruh kita kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kami. Tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ati'u Allah wa ati'u Rasulah, fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Jika kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya juga para ulama salaf termasuk imam-imam madhab, mereka melarang muridnya, melarang orang yang mengikutinya untuk taklid kepada mereka sendiri. Dan ulama juga di zaman kita sebelumnya juga Imam Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, di zaman kita Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, mereka mengajar kita fikih, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tapi beliau rahimahullah taala selalu beliau sebut mana yang rajih, mana yang dalil, mana hujjah, dan beliau rahimahullah taala tidak pernah ta'assub kepada madhab madhab apapun. Ini insyaallah jawab bagi pertanyaan sebagian ikhwah barakallahu fikum terkait belajar fikih dari fulan dan fulan, yang mana kita lihat mereka adalah fokusnya ke Allah musta'an kepada ta'assub, atau mereka tidak mau sebutkan rajih di setiap kitab yang mana mereka nggak cari. Baik, ini saya sebutkan dengan ringkas dan cepat. Barakallahu fikum. Ini insyaallah kita kembali lagi ke bahas di kitab kita, yaitu kitab Akhsar Al-Mukhtasarat. Kemarin di majelis yang sebelumnya, barakallahu fikum, kita sudah masuk di bab yang pertama, kitab Taharah, dan kita sudah sebutkan beberapa faedah terkait dengan kitab Taharah. Termasuk faedah kita sebutkan karena para ulama rahimahullah taala mereka memulai dengan kitab At-Taharah, dan juga kita sebutkan faedah terkait dengan makna At-Taharah dalam bahasa Arab dan juga makna At-Taharah dalam syariat. Dan yang penting di sini adalah barakallahu fikum, kita ulangi sedikit supaya tersambung insyaallah, yaitu makna At-Taharah di dalam syariat, yaitu hafizakumullah al-hadath raf'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawal al-khabath wa hukmuhu. Ya, ini sebagai murajaah dengan cepat. Raf'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawalu an-najas atau hukmuhu. Maknanya raf'ul hadath, mengangkat hadath. Dan hadath adalah wasfun ma'nawi
قائم بالبدن يمنع يمنع الصلاة وما كان في معناها. يمنع الصلاة وما كان في معناها. Itu sifat yang mana itu maknawi. Maksudnya maknawi di sini tidak dilihat, ya, tidak dilihat. Yang mana hadas ini adalah di tubuhnya. Seorang menghalangi dia salat dan ibadah-ibadah yang disyaratkan taharah. Syaratkan apa? Taharah. Ini makna al-hadath. Dan hadath sebagaimana juga kita sudah sebutkan ada dua, ada hadath asghar dan ada hadath akbar. Jadi maknanya raful hadath, mengangkat hadath berarti mengangkat hadath asghar dengan wudu dan mengangkat hadath akbar dengan ghusl, dengan mandi, dengan mandi. Adapun maknanya mereka para ulama rahimahullah wa taala mengatakan raful hadath wa ma fi makna, apa yang maknanya hadath. Maknanya di sini adalah kita perhatikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara yang tetap, atau beberapa cara namanya taharah, dinamakan taharah padahal tidak mengangkat hadas. Ada taharah mengangkat hadas, ada taharah yang tidak ada hadasnya. Tetap eh, tetap itu dinamakan taharah. Ya, sebagai contoh biar lebih jelas, lebih paham. Para ulama di sini memberikan contoh seperti misalnya jika orang misalnya ada kena hadas, dia buang hajat dan dia pergi berwudu. Pertama kali dia cuci muka. Cuci muka di sini berarti hadas yang di muka sudah diangkat dengan pertama kali cuci mukanya, ya. Jadi sunnah kan tiga. Pertama kali dia cuci muka sudah terangkat hadasnya. Jadi yang kedua sudah tidak ada hadas di muka. Yang ketiga sudah tidak ada hadas di muka. Ini namanya wama fi ma'na. Tetap namanya taharah. Yang pertama taharah mengangkat hadas. Yang kedua, yang ketiga itu tidak ada hadas tetap dinamakan taharah. Jadi ini maknanya dikatakan wama fi ma'na yang mirip dengan hadas padahal bukan hadas. Insyaallah ini jelas. Ya, jadi cuci muka yang kedua, yang ketiga sama juga cuci tangan dan selanjutnya yang kedua, yang ketiga itu namanya umar mana. Yang pertama itu angkat hadas yaitu wajib, yang kedua ketiga sunnah itu mafi makna. Insyaallah jelas. Sama juga para ulama mengatakan mafi makna juga contohnya misalnya memandikan mayat. Memandikan mayat itu termasuk di sini wa mati makna. Karena tidak dikatakan mayat ini ada hadasnya. Karena sudah tidak wajib bagi dia apa? Menjalankan agama Allah atau menjalankan ibadah-ibadah hukum syar'i. Tetap dimandikan yang di istilahnya apa? Taharah. Tetap dinamakan taharah, ya. Walaupun tidak dihukumi dengan hadas. Insyaallah ini jelas. Para ulama mengatakan wa mati makna. Ini yang kita juga kemarin sebutkan. Adapun wa an-najas, zawalu an-najas atau khabath atau hukmahu. Zawalun najas adalah yang kita kemarin sebutkan juga adalah ainun atau zatun mustaqdirah. Mustaqdarah syar'an. Ya, zat yang mustaqdarah. Zat itu sesuatu yang kita lihat. Jadi beda dengan hadas sesuatu yang tidak dilihat. Ya, seperti misalnya orang buang buang angin, ya, itu dia uh, telah apa namanya melakukan hadas. Atau nanti akan disebutkan insya Allah makan daging daging unta, dia telah melakukan hadas padahal tidak dilihat hadas tersebut. Jadi jelas bedanya hadas dengan khabas atau najas. Najas atau khabas itu zat yang kita lihat, yang mustaqdarah. Mustaqdarah itu yang kotor di pandangan syariat. Karena sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa zat yang kotor itu bisa dipandangkan syariat atau tidak.
di pandangan manusia bisa dikatakan itu kotor, tetapi di pandangan syariat tidak kotor. Yang kemarin kita sebutkan misalnya ingus itu kotor, tetapi tidak hadas karena itu bukan najis. Ya, sama juga misalnya akramakumullah air mani. Ya, itu di pandangan manusia itu kotor, tetapi di pandangan syariat tidak najis. Ya, sama misalnya kita sebutkan juga kotoran binatang yang boleh dimakan. Di pandangan manusia itu adalah kotor, tetapi di pandangan syariat ala qaul rajih, qaul yang kuat itu tidak najis. Jadi makanya disebutkan di sini zat yang apa? Yang mustaqdara syar'an, yang kotor di pandangan syariat. Dan maknanya para ulama mengatakan wa ma fi au au hukmahu mengangkat menghilangkan najis berarti menghilangkan najasah dari tubuh, dari baju, dari tempat salat. Ini kita sebutkan, sudah kita sebutkan. Yang maknanya au hukmahu, hukmahu itu maknanya di sini bisa jadi masih ada najasah ya, tetapi hukumnya telah diangkat ya atau dihilangkan. Padahal masih ada najasah. Ainnya najasah masih kita lihat, masih ada di tubuhnya misalnya. Tetapi apa? Tetapi di hukumnya syariat seakan-akan sudah tidak ada najasah. Hukumnya sudah tidak dihukumi najis. Ya. Padahal zatnya masih ada. Contoh disebutkan para ulama seperti al-istijmar yang kita sebutkan. Al-istijmar menghilangkan kotoran menggunakan misalnya tisu misalnya. Itu tidak membersihkan 100%, masih ada bekas ya, bekas najasah, tetapi walaupun masih ada bekas najasah di dalam syariat itu dianggap sudah hilang najasahnya. Hukumnya sudah tidak najis, boleh salat. Ya, sama juga istihadhah, darah istihara dari wanita, bukan darah haid dan bukan darah nifas. Darah istihadhah wanita yang tidak berhenti darah istihadhahnya, ya walaupun darah itu membatalkan wudhu, tetapi jika selalu turun, selalu keluar, tidak berhenti, hukumnya dia adalah boleh dia salat setelah dia wudhu. Sama juga orang yang selalu keluar tetesan kencing misalnya atau mazi. Orang ini hukumnya setelah dia wudhu, jika masih keluar tetesan tersebut, hukumnya adalah tahir dan boleh dia salat. Ya, ini makanya dibilang menghilangkan najasah atau hukumnya. Karena dibilang hilangkan najasah tidak bisa 100% dan tidak bisa memberhentikan darah istihadhah, tidak bisa juga memberhentikan tetesan air kencing, ya, tidak bisa dihilangkan. Tetapi hukumnya sudah apa? Dianggap tahir. Ini makna insya Allah faedah ini yang insya Allah kita butuh memahaminya. Masih dengar insya Allah ya? Naam, Syekh. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini hafizakumullah, ini yang dimaksud yang kemarin saya juga jelaskan, faedah yang sangat penting untuk kita, barakallahu fikum. Baik, hafizakumullah, setelah itu kita sebutkan di sini uh, al-miyah, aqsamul miyah. Yang kemarin kita jelaskan juga bahwa beliau di sini Ibnu Bilbah rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwa al-miyah, aqsamul miyah, beliau sebutkan thalathah. Qala al-miyahu thalathah. Ya, al-miyahu thalathah kita jelaskan insyaallah dengan ringkas. Al-miyahu thalathah. Al-miyah di pandangan ulama ul-madzhab rahimallahu taala, jumhur ulama bahwa air itu terbagi tiga. Yang beliau sebutkan di sini, yang pertama adalah at-tahur, yang kedua adalah at-tahir, yang ketiga adalah an-najis. Dan yang kemarin kita jelaskan adalah at-tahur. Ya. Dan ini yang kemarin kita jelaskan barakallahu fikum. Ini madhab jumhur al-ulama. Dalilnya mereka yang kita kemarin sebutkan juga bahwa seluruh air itu bisa dibagi ketiga. Yang kembali ke uh, bahas di dalam usul fikih namanya al-istiqra. Jadi seluruh air itu di pandangan ulama bisa terbagi tiga, tidak bisa dua dan tidak bisa empat.
Ya, tiga. Yang pertama tahur, yang ketiga, yang kedua tahir, yang ketiga najis. Tahur yaitu seluruh air yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini tahur. Tahir yang mana air yang tetap dia bersih tetapi apa? Sudah tidak bisa digunakan untuk ibadah. Yang mana itu bukan tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mana sudah dicampurkan dengan hal yang lain. Jadi ini saya sebutkan dengan ringkas dan insya Allah akan dijelaskan yang kedua. Dan yang najis jelas air yang jatuh di dalam yang najasa dan berubah. Ini Alhamdulillah juga faidah yang kemarin kita sebutkan dan kita telah sudah selesaikan insya Allah bahasan yang pertama yaitu apa? At-tahur. Dan insya Allah jelas at-tahur kama qala rahimahullah wa ta'ala huwa al-baqi ala khilqatihi. Huwa al-baqi ala khilqatihi. Air yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maknanya tidak berubah. Tidak apa? Berubah. Baik itu yang turun dari langit atau di atas muka bumi atau yang keluar dari apa? Dari bumi. Ini telah kita jelaskan barakallahu fikum dan kita sebutkan juga bahwa air ini mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najas. Dan insya Allah ini faidah telah kita sebutkan dan juga kita sebutkan beberapa dalil seperti qaulillah subhanahu wa ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, surat Al-Anfal, bahwa Allah Jalla wa'az menurunkan air pada kalian dari langit yang Allah menamakan ma'an liyutahhirakum bih, air yang menyucikan kalian. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Hurairah 'inda Abi Daud wa Tirmidzi huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang pertama itu ayat yang pertama dalil untuk seluruh air yang turun dari langit. Bentuknya bagaimanapun itu masuk dalam ayat yang tadi saya sebutkan. Wa yunazzilu, Allah telah turunkan dari langit. Berarti baik itu hujan atau salju ya atau jenis yang lain yang turun dari langit, air bersih dan mensucikan. Dan juga hadis yang saya sebutkan juga ini, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ini dalil bahwa air laut itu apa? Mensucikan. Tahir, mutahhir. Tahir, mutahhir. Huwa tahuru ma'uhu, Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu apa? Membersihkan. Tahur, airnya. Suci, mensucikan. Dan ini dalil juga bahwa walaupun air tersebut asin, tetapi tetap namanya tahur karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan air itu dengan uh, dengan rasa asin. Dan juga hadis yang lain yang qaul Nabi alaihi salam hadis kama 'inda Tirmidzi fi bi'ri Buda'ah, namanya ada bi'ir Buda'ah, sumur Buda'ah. Nabi alaihi salam qala fiha عن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء, bahwa air itu adalah mensucikan, tidak akan menjadi najis. Dan hadis-hadis yang lain barakallahu fikum. Ini yang saya sebutkan sengaja. Ayat yang pertama dalil bahwa seluruh air yang turun dari langit itu mensucikan, tahur. Dan dalil yang kedua itu air laut itu adalah airnya apa? Tahur. Yang ketiga saya sebutkan air uh, air sumur dan sejenisnya, air adalah apa? Tahur. Dan seluruh hadis ini telah jelas dan lafaznya apalagi yang terakhir al-ma'u tahur, ini kaidah bahwa seluruh air pada hukum asalnya adalah tahur. Ini insyaallah ringkas yang saya kemarin kita juga sebutkan di majelis itu, dan kita juga sebutkan bahwa air
yang tahur terbagi. Air yang tahur terbagi. Bagaimana beliau rahimahullah ta'ala sini sebutkan, kama qala wa minhu qala makruhun, كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. Dan ini insyaallah sudah kita jelaskan insyaallah. Qala wa ghairu qala wa huwa al-maghsub wa ghairu bi'rin naqah min abari Thamud. Ini di madhabnya Hanabi rahimahullah wa ta'ala. Dari ringkaskan di sini, madhabnya Hanabilah mengatakan air itu adalah tiga. Tahur, tahir, najis. Adapun yang tahur itu terbagi tiga. Beliau sini sebutkan. Yang pertama makruh, ya. Yang pertama kita kalau menghitung dari awal, yang pertama at-tahur yang tadi kita sebutkan. Yang kedua al-makruh. Jadi yang pertama hukumnya adalah tahir, mutahhir. Tahir mutahhir yang harus kita gunakan untuk ibadah, untuk ibadah. Yang kedua, dia tahur tetapi hukumnya makruh yang kemarin kita sebutkan juga, yaitu kamutaghayyirin bighairi mumazidin. Yang kedua dari jenisnya tahur hukumnya makruh. Secara jelas ini ya. Jadi tahur ada pertama, yang tidak ada karahah, yaitu yang pada asalnya air. Yang kedua tahur tetapi makruh digunakan untuk ibadah, yaitu yang beliau sebutkan di sini kamutaghayyirin bighairi mumazij, yang telah tercampur dengan sesuatu yang tidak tercampur dengan air. Yang kemarin kita sebutkan seperti misalnya minyak. Jika uh, kita tuang misalnya minyak di air, tidak lama minyak tersebut berpisah dengan air. Jadi ini tidak tercampur dengan apa? Tidak tercampur dengan air. Madhabul Hanabilah sini mengatakan air tersebut adalah makruh. Ya, walaupun tidak tercampur minyak, tidak tercampur dengan air, tetap mereka mengatakan apa? Mengatakan hukumnya adalah makruh. Dia hukumnya adalah tahur tetapi makruh digunakan. Ya, makruh digunakan. Para Hanabilah rahimahullah wa taala mengatakan makruh, tetapi jika tidak dapat air yang lain boleh kita gunakan air ini. Insyaallah yang kedua. Dan jenis yang ketiga dari at-tahur yaitu muharram. La yarfa'ul hadath wa yuzilu al-khabath. Wa yuzilu al-khabath. Dan yang juga kemarin kita sebutkan di sini yang maknanya al-muharram seperti kama qala Syekh al-maghsub. Al-maghsub wa ghairu birun naqah min abari Thamud. Al-muharram yang haram kata beliau la yarfa'ul hadath wa yuzilu al-khabath. Muharram itu tidak bisa mengangkat hadas, tetapi boleh dihilangkan najas dengannya. Ya, contohnya di sini disebutkan al-maghsub, air yang kita ambil tanpa hak dari orang, tanpa hak dari orang. Air tersebut seperti orang misalnya ada yang curi air, ya, ada yang misalnya curi apa? Satu botol air. Tidak boleh, pada hukumnya air tersebut adalah tahur karena tidak najis, bersih. Seperti Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala. Tetapi air tersebut, karena bukan haknya dia, jadi tidak bisa dia gunakan untuk angkat hadas, untuk wudu atau mandi. Tetapi jika dia menggunakan untuk menghilangkan najasa, para ulama wal hanabilah mengatakan ini bisa menghilangkan najasa karena najasa sudah hilang. Karena najasa sudah hilang. Ini madhabnya Al-Hanabilah. Barakallahu fikum. Dan insyaallah kita sudah sebutkan al-qaul rajih di masalah hadis. Baik, barakallahu fikum, dan juga ghair birun naqa min abari Thamud. Baik, insyaallah kita masuk bismillah subhanahu wa taala majlis ini dengan kita jelaskan dengan pelan, itu jenis yang kedua dari uh, jenis air. Jenis yang pertama tahur, yang kedua adalah tahirun. Yaqul rahimahullah ats-tsani tahirun,
لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث كما قال رحمه الله تعالى. Jadi yang kedua dari jenisnya air adalah at-tahir. Adalah at-tahir. Yang pertama tahirun dan mutahhir. Air dia tahir bersih dan mutahhir membersihkan, mensucikan. Yang kedua hanya tahir, tidak mutahhir, tidak mengangkat hadas, tidak mengangkat hadas kata di sini madhab dan tidak menghilangkan najas. Kalau la yarfa'ul hadas, tidak mengangkat hadas, tidak bisa menggunakan untuk wudu atau untuk mandi. Wala yuzilul khabath dan tidak bisa menggunakan untuk menghilangkan najis. Ya, an-najasah. Tidak bisa untuk wuduannya. Ini yang kedua. Jelas. Jadi apa fungsi air ini? Kalau sudah tidak bisa digunakan untuk angkat hadas dan tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, fungsinya adalah boleh kita gunakan untuk selain ibadah. Selain apa? Ibadah. Namanya tahir. Bisa gunakan untuk minum, ya. Bisa menggunakan untuk hal-hal namanya adah. Jadi yang pertama digunakan untuk ibadah dan adat. Adat ya, adat misalnya mandi tapi bukan mandi untuk ibadah, ya. Mandi apa? Bukan ibadah. Kalau yang kedua tidak bisa digunakan untuk ibadah, tetapi bisa digunakan untuk adah, minum atau mandi bukan mandi ibadah. Ya, ini yang kedua. Insyaallah jelas. Yaqul rahimahullah qala wa huwa al-mutaghayyir bimumazij. Al-mutaghayyir bimumazijin tahir. Air yang kedua ini yang tahir, yang hanya tahir, yang bukan mutahhir, huwa al-mutaghayyir, yang telah berubah, bimumazij, yang dicampur, tercampur dengan zat yang tahir. Jadi beliau di sini sebutkan dua syarat. Yang pertama yaitu yang sudah berubah, yang kedua dengan zat yang tahir. Berarti jika melihat kebaliknya, jika ada air yang jatuh di dalamnya sesuatu yang tidak merubahkan air tersebut, berarti tetap hukumnya tahur yang pertama. Syarat yang kedua, sesuatu yang jatuh di dalam air tersebut itu harus tahir. Jenisnya apa? Tahir. Ya, jadi dua syarat. Jelas insyaallah. Mutaghayyir, berubah, dan apa? Tahir. Berarti jika kita memiliki air, misalnya di bijana, jatuh di dalamnya satu tetesan susu, dan kita lihat air tersebut di bijana tersebut tidak berubah, berarti tetap ini hukumnya tahirun mutahhir, karena tidak berubah. Jelas? Ya, tidak apa? Berubah. Yang kedua, zat yang jatuh di dalam air tersebut adalah tahir. Ya, bijana jatuh di dalamnya susu. Ya, susu kan tahir. Berarti air tersebut jika sudah berubah menjadi warnanya warna susu, maka air tersebut adalah apa? Adalah tahir bukan mutahhir. Ini insyaallah jelas. Jika kita mau jelaskan insyaallah dengan matanya ini dari Ibnu Baz rahimahullah taala. Telah jelas ya. Jadi at-tahir yaitu air yang pada asalnya dia tahur, ya, tetapi jatuh di dalamnya zat yang tahir seperti misalnya susu atau misalnya sop atau misalnya zat-zat yang lain, ya, tentang misalnya jatuh di dalam air, zat yang tahir jatuh dalam air. Terus yang kedua berubah air tersebut, berubah apa? Air tersebut berubah sifatnya air yang asli, berubah menjadi zat yang lain.
ya, warnanya sudah berubah. Kalau sudah berubah, berarti hukumnya adalah di madhab Al-Hanafi rahimahullah wa ta'ala adalah ini tahirun laisa mutahhir. Hanya tahir saja bukan mutahhir. Jadi ini jelas ya. Insyaallah jelas. Al-mutaghayyir bimumazidin tahir yang telah berubah. Berubah di sini berubah apa? Banyaknya. Jadi warnanya berubah, bukan sedikit saja. Kebanyakan warnanya berubah. Sudah warnanya bukan warna jernih atau rasanya atau apa? Baunya. Jika sudah berubah ya dengan zat yang tahir dan berubah namanya sampai memiliki nama yang baru, berarti itu namanya tahir bukan mutahhir. Baik, tahir bukan mutahhir. Ini hafizakumullah jenis yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Baik, sama juga ini jika misalnya sabun atau shampoo jatuh dalam air, kita lihat banyak atau sedikit berubah air atau tidak. Jika berubah air menjadi sudah memiliki nama lain, ya sudah banyak sifatnya air berubah, maka hukumnya ini tahir, laisa mutahhir. Jika sedikit saja, maka hukumnya apa? Hukumnya tetap tahur. Ini insya Allah maknanya uh, maknanya dengan yang beliau sebutkan di sini al-mutaghayyir bimazijin tahir. Insyaallah ini jelas para fikum. Ada tambahan dari ulama rahimahullah wa taala mengatakan bahwa al-mutaghayyir bimumazijin tahir la yastati' an nasuna al-ma' anhu. La nastati' an nasuna al-ma' anhu. Maknanya ini, tambahan ini yaitu zat yang tahir yang jatuh pada air, yang mana zat tahir itu biasanya kita tidak bisa apa? Selamatkan atau menjauhkan zat tersebut dari air, ya. Ada zat yang mana itu biasa bersama air atau biasa tercampur dengan air. Kita tidak bisa menyelamatkan air dari zat tersebut. Nah, jika zat tersebut tidak bisa kita selamatkan dari air, maka tetap hukumnya tahur. Ya, contoh biar lebih jelas. Contoh misalnya daun yang jatuh di air. Kita memiliki misalnya kolam, jatuh di dalamnya banyak daun, sehingga warna air itu sudah berubah, ya, berubah menjadi misalnya warna coklat. Apa sebabnya? Karena daun. Hukum air tersebut tetap hukumnya tahur, walaupun berubah, berubah dengan zat yang tahir, berubah warnanya. Kata ulama di sini, apa sebabnya? Karena daun tidak bisa kita apa? Kita jauhkan dari air. Mana lain, air kita tidak bisa selamatkan dari daun. Insya Allah ini jelas. Atau ada namanya tuhlub. Tuhlub itu uh, tumbuhan yang tumbuh di air. Jika misalnya di kolam lama, air di kolam sudah lama, maka pasti ada uh, tumbuhan yang tumbuh di dalamnya, dalam air. Mungkin kalau tidak salah namanya lumat ya, lumut Lumut. mungkin, lumut. Nah, lumut ya. Uh, Jika air di dalamnya lumut, jelas, walaupun air itu sudah berubah warnanya, tetap hukum air tersebut adalah apa? Tahur. Secara jelas ya, tahur. Apa sebab dibilang tahur? Karena kita tidak bisa kita apa? Pisahkan lumut dari air. Ya, ini para ulama sepakat dari seluruh madhab bahwa hukum air ini adalah tahurun. Jadi tahirun mutahhir. Ya, karena jelas jika mengatakan ini air sudah berubah dari tahur menjadi tahir, akan susah apa namanya? Akan susah kita dapat air. Di mana-mana ada daun jatuh dalam air atau juga ini apa namanya lumut yang jatuh dalam atau yang tumbuh di dalam air.
Jadi ini hafizakumullah ada tambahan yang boleh kita tambahkan di matan ini. Ya qauli wa huwa al-mutaghayyir bimumazijin tahirin ditambahkan la nastati' la nastati' ib'ad al-ma' anhu. La nastati' ib'ad al-ma' anhu. Nah, atau dengan bahasa fuqaha la yushaq saunuhu anhu. La atau yushaq saunul ma' anhu. Insyaallah ini jelas. Ya, jelas ya. Nah, Syekh. Baik. Jadi ini yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Beliau di sini mengatakan wa minhu. Wa minhu berarti termasuk air yang pahir saja, bukan tahur yasirun musta'malun fi raf'i hadath. Yasirun musta'mal fi raf'i hadath. Di sini mengatakan termasuk air yang tahir adalah air yang yasir, berarti sedikit. Musta'mal, berarti apa? Sudah digunakan. Fi raf'i hadas. Musta'mal untuk digunakan untuk angkat hadas. Jadi ini ada dua syarat yang beliau sebutkan. Yang pertama, air itu sedikit. Ya, berarti kalau jika banyak tidak masuk dalam hukum ini. Jadi harus air sedikit. Sudah sedikit itu musta'mal digunakan atau telah digunakan, telah dipakai. Telah apa? Dipakai. Fi raf'i hadas. Fi raf'i hadas. Yang dimaksud di sini fi raf'i hadas yang pertama juga ini sebelumnya musta'aba yasir. Kata yasir di sini para ulama mengatakan itu madunal qullatain. Lebih sedikit daripada qullatain yang kita akan sebutkan insyaallah. Ya, qullatan itu air yang sebanyak sekitar 180 liter sekitar itu ya 181 liter. Ada ulama yang memberikan takdir 181, ada yang sampai 100 lebih 186. Jadi hafizakumullah jika air yang sedikit yang sudah digunakan mengangkat hadas. Maknanya di sini jika ada orang menggunakan air yang sedikit mengangkat hadas ya ada tambahan dari pokok Hanabil juga hadasun kamil hadas kamil dia menggunakan air yang sedikit mengangkat hadas sampai selesai dia berwudu dari awal sampai akhir menggunakan air yang sedikit maka air ini walaupun tidak berubah warnanya rasanya tidak berubah dari sifat-sifatnya, warna, bau, atau juga rasa, walaupun tidak berubah, para para ulama Hanabilah mengatakan jenis air ini adalah tahir bukan mutahhir. Tahir bukan mutahhir. Para ulama di sini Hanabilah mereka menggunakan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abi Hurairah la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub ya yang maknanya adalah Abi Hurairah sahih Muslim tidak boleh bagi orang mandi tidak boleh bagi orang antara kalian mandi di dalam air yang daim daim itu yang tidak bergerak ya yang menetap wahwa junub ketika dia apa junub para ulama Hanabilah mengatakan ini dalil berarti tidak boleh berarti hukumnya adalah tidak bisa kita gunakan lagi untuk mengangkat hadas. Ini madhabnya masyhur Al-Hanabilah rahimahumullahu ta'ala. Dan ini hafizakumullah, ini ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dan juga tarjih Syekhul Islam Taimiyah bahwa air tersebut tetap boleh kita gunakan untuk ibadah. Nanti insyaallah kita akan ringkaskan bab ini bismillah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah jelas. Yaqul rahimahullah ats-tsalits. Jelas-jelas yang kedua ya. Yang kedua insyaallah jelas. Jadi yang tahur, yang tahir, yang apa yang ketiga? Najis. Yang tahur
boleh digunakan untuk seluruh jenis ibadah. Ya, seluruh jenis apa? Ibadah. Baik angkat hadas atau hilangkan najis. Yang kedua, at-tahir. At-tahir tidak bisa menggunakan untuk ibadah, maknanya tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa apa? Menghilangkan najis. Ini yang disebut di masyhur madhab Al-Hanabilah. Jadi yang pertama digunakan untuk ibadah dan adah. Yang kedua digunakan hanya untuk adah dan tidak bisa digunakan untuk ibadah. Adapun yang ketiga yang beliau sebutkan di sini adalah najis. Fala yahrum isti'maluhu mutlaqan illa fi daruratin wa huwa ma taghayyara binajasatin fi ghairi mahalli tathirin aw laqaha fi ghairihi wa huwa yasir. Beliau di sini rahimahullah taala, beliau sebutkan jenis yang ketiga yaitu najis. Hukumnya air ini najis, beliau sebutkan hukumnya dulu. Hukumnya adalah yahrum, haram, tidak boleh digunakan dengan cara mutlak. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menggunakan air najis, baik di dalam ibadah atau di dalam adah. Tidak boleh menggunakan air najis. Baik. Dan beliau di sini berkata illa darurah, kecuali jika darurah. Darurat di sini para ulama sebutkan jika darurat seperti kata ulama rahimullah taala kagussah. Kagussah maknanya gussah jika ada orang misalnya sedang makan dan apa yang dia makan tidak bisa dia telan. Dia membutuhkan air, membutuhkan air. Jika dia tidak minum air, dia bisa mati. Maka di sini dibolehkan meminum air yang najis. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri. Karena ini darurah. Ya, ini para ulama kiaskan air najis ini seperti apa? Minum khamr jika darurah. Darurah seperti yang tadi. Dia makan sesuatu yang mana dia tidak bisa telan, dia membutuhkan air, tidak ada air di sampingnya kecuali imma khamr atau air yang najis. Para ulama di sini mengatakan hukumnya boleh dia menggunakan air najis atau menggunakan khamr untuk menyelamatkan diri. Barakallahu fikum. Ini hadirakumullah yang pertama, jumlah yang pertama yang beliau sebutkan. Yahrum isti'maluhu mutlaqan. Makna mutlaqan yaitu tidak bisa digunakan untuk ibadah atau ada illa li darurah yang tadi kita sebutkan. Kalau wahwa, nah di sini yang beliau sebutkan di sini, kalau wahwa ma taghayyara. Air najis ini adalah ma taghayyara. Ma taghayyara yang berubah. Baik air tersebut sedikit atau banyak. Air yang berubah itu sedikit atau banyak. Taghayyara binajasah. Taghayyara binajasah. Ya, berubahnya karena najasah. Qala fi ghairi mahalli tathhir. Beliau sini sebutkan tiga syarat. Dengan istilah fuqaha tiga qaid. Yang pertama, air najis itu adalah yang sudah berubah. Berarti yang tidak berubah, dia tidak najis. Satu. Kedua, dengan najasah. Berarti berubah dengan najasah. Yang pertama berubah, yang kedua berubah karena najasah. Ya. Yang ketiga, fi mahalli, fi ghairi mahalli tathhir. Ini perlu dipahami. Ya. Fi ghairi mahalli tathhir. Apa maknanya? Berubah air yang berubah dengan najasah di selain tempat yang disucikan, selain tempat yang sedang disucikan. Ya, maknanya di sini adalah jika kita memiliki air, yang air itu adalah tahur, ya, tahur, air yang bersih membersihkan. Kita mau cucikan misalnya tubuh yang ada najasat itu tersebut atau baju.
Jika kita, kata ulama, kita siram air tersebut di baju yang ada najasah, ya, air yang kita siramkan walaupun tercampur dengan najasah, tetapi itu air tetap tahir karena itu menghilangkan najasah. Karena kata ulama, jika kita siram air di baju yang najis sudah berubah dengan najasah dan kita katakan itu najis, air itu najis, berarti kita tidak bisa sama sekali membersihkan misalnya apa baju najis. Bisa paham ini? Yang lebih jelas lagi, ada baju yang kena kotoran manusia. Contoh misalnya, atau misalnya kencing, air kencing. Ya, katakan sarung yang kena air kencing. Kita siram air di sarung tersebut. Jelas air yang kita siram ini tercampur dengan najasah. Tercampur, jelas tercampur berubah menjadi apa? Menjadi warnanya warna najasah, baunya najasah. Ya, jelas ini. Jika kita katakan ini air sudah najis, berarti kita nggak bisa lagi cuci sarung tersebut. Karena yang pertama, air yang pertama kita siram, kita hukumi dengan najis. Paham insyaallah ini ya? Jadi yang mana di sini air yang kita tuangkan di sarung yang najis ya, tetap itu hukumnya air tahir karena itu membersihkan kotoran. Terus yang keduanya air kita tuang sudah mungkin hilang 100% najasa sebelumnya atau bisa jadi masih ada bekas najasa sebelumnya. Jadi yang kita siram yang pertama, air pertama di sarung yang najis. Air tersebut tercampur dengan najasa. Ya, tetap katakan ini air suci mensucikan. Karena mensucikan najasa. Kita siram yang kedua, ya, tercampur dengan najasa. Tetap kita katakan air ini yang kita siram ini, yang di baju ini, yang di sarung ini suci dan mensucikan. Ya, karena kita ingin sucikan menghilangkan najasa. Yang ketiga, yang keempat misalnya sehingga hilang najasa. Paham insyaallah ini? Ini maknanya apa nama ucapan mereka di sini rahimahullah في قوله في غير محل تطهير في غير محل تطهير. Jadi ini hafizakumullah ini maknanya atau نعم معنى نجس. النجس هو قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. Syarat yang pertama air yang telah berubah. Jika sedikit najasah jatuh di dalam air sehingga tidak berubah, berarti air itu tetap tahir. Sebagai contoh, misalnya contoh yang sangat jelas. Misalnya ada apa kotoran apa namanya lalat atau misalnya ada kotoran cecak misalnya jatuh di dalam air atau misalnya kotoran tikus di dalam banyak air yang banyak sehingga tidak berubah kotoran tersebut najis hewan tersebut najis tetapi jatuh di dalam air sehingga tidak berubah berarti tetap hukum air tersebut adalah tahirun mutahhir ya tahir apa mutahhir hukumnya yang jelas bukan najis yang kedua setelah kita katakan taghayyara berubah yang kedua berubah dengan najasa sebagaimana tadi disebutkan karena jika jatuh di dalam air walaupun sudah jatuh dalam air sesuatu yang tahir walaupun berubah hukumnya apa tidak najis hukumnya tahir tahir contoh ya tadi disebutkan apa kita punya ember jatuh di dalamnya susu sudah berubah air tersebut menjadi warna susu misalnya ya hukum air ini apa bukan najis hukumnya apa hukumnya tahir paham insyaallah jadi perhatikan yang pertama apa air yang berubah jika tidak berubah berarti hukumnya tahir mutahhir yang kedua berubah dengan najasah ya. Jika yang jatuh di dalamnya bukan najasah zat yang tahir berarti air tersebut walaupun sudah berubah maka hukum air itu bukan najis tetapi hukumnya adalah tahir. Perhatikan, yang pertama saya bilang mutahhir. Yang kedua apa? Hanya tahir. Dan yang ketiga terakhir yang disebutkan ghairi mahallin tathirin.
Ghairi mahil tathhir, yaitu yang saya sebutkan contohnya, hukum air ini adalah bukan air yang najis, air yang suci. Insyaallah ini jelas. Qala aw laqaha fi ghairi wa huwa yasir. Aw laqaha fi ghairi wa huwa yasir. Maknanya di sini aw laqaha fi ghairihi, yaitu laqal ma' an-najasah. Jika uh, laqal ma' an-najasah, maknanya jika air bertemu dengan najasah. Qala fi ghairihi, makna fi ghairihi ay ghairi mahalli at-tathhir. Fi ghairi mahalli at-tathhir. Yang tadi saya sebutkan insyaallah jelas. Maknanya adalah jika najasah jatuh di dalam air, atau bahasa beliau bertemu dengan air, ya, dan air tersebut kita tidak gunakan untuk apa? Untuk membersihkan. Paham insyaallah. Tadi kan apa? Tadi di sini bilang fi ghairi mahalli tathhir, selesai. Menggunakan air kita siram zat atau sarung yang najis. Ini pertama. Aulaqaha fi ghairihi. Ya, seperti ember jatuh di dalamnya air. Di dalam apa? Air. Qala wa huwa yasir. Apa yasir ini? Yasir dan maksud di sini air. Jadi, jika ada najasah jatuh di dalam air yang sedikit, hukumnya di madhab Al-Hanabilah adalah najis. Walaupun tidak berubah. Ini madhabnya Hanabilah. Ada ember, ya, ember jatuh di dalamnya najasah. Ember ini airnya sedikit, jelas. Jatuh dalamnya najasah. Madhabul Hanabilah, air tersebut yang di ember itu najis. Walaupun tidak berubah. Walaupun tidak berubah. Ya, ini yang disebut di madhabul Hanabilah dan madhab juga yang lain, bahwa madunal qullatain, air yang sedikit, kaidahnya, babitnya adalah jika di bawah apa? Dua qullataini. Dua qullatain. Baik, dan nanti beliau akan sebutkan apa yang dimaksud dengan dua qullatain. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal jari karrakid. Al jari karrakid, maknanya di sini adalah al jari, air yang apa? Yang mengalir. Karrakid, air yang diam, yang tidak mengalir. Ya. Jadi wal jari, kata beliau, air yang mengalir hukumnya seperti air yang apa? Yang tidak mengalir. Ini maknanya beliau rahimallahu taala. Jadi maknanya beliau rahimallahu taala, hukumnya air yang tidak mengalir sama seperti hukum apa? Air yang tidak mengalir. Nanti akan sebutkan insyaallah apa yang rajih dalam masalah ini, ya. Jadi maknanya di sini air yang mengalir jika itu sedikit di bawah dua qullatain, hukumnya seperti apa? Hukumnya seperti air yang tidak mengalir, ya. Jika air itu sedikit, tetap hukumnya seperti yang sedikit, ya. Air yang mengalir sedikit hukumnya seperti air yang tidak mengalir. Baik, ini maknanya yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Baik, ini uh, setelah itu beliau mengatakan wal kathiru qullatani wa huma mi'atu ratlin wa sab'umi'atu artalin wa sab'u kutlin di Damashqi wal yasiru ma dunahuma. Beliau di sini rahimahullah taala sebutkan miqdar atau kadarnya, ya, air itu yang kathir, kata beliau adalah qullatan, dan beliau sebutkan di sini apa yang dimaksud dengan qullatan, mi'atu ratlin wa sab'umi'ati artalin ila akhir maqar rahimallahu taala. Bid-Damashqi rahimahullahu taala, ini istilah para ulama rahimahullahu taala sebutkan takdir al-qullatan atau al-qullatain kama dzakarhum rahimahullahu taala. Dan yang tadi saya sebutkan, para ulama berselisih di sini. Ada yang mengatakan dengan liter adalah 181, ada yang mengatakan sehingga 196, ya, sehingga 196. Ini maknanya yang beliau sebutkan Allah taala. Jadi air, menurut beliau rahimahullah taala, jika air sebanyak 181 misalnya, ya, ada air di bejana atau air di ember besar,
sebanyak 181 atau misalnya 195 atau 6 liter, ya, jatuh di dalamnya najasah, kata beliau rahimahullah taala, madhab beliau rahimahullah taala, bahwa air tersebut tidak najis kecuali berubah, ya. Paham insyaallah? Kita misalnya kita memiliki air. Air itu sebanyak pulatan. Jelas? Berarti 195,6 kalau kita menggunakan takdir ini. Sebanyak itu jatuh di dalam najasah. Kita lihat najis kita lihat berubah atau tidak berubah. Jika berubah, maka seluruh ulama sepakat bahwa itu najis. Jika tidak berubah, para ulama Hanabilah mengatakan apa hukumnya? Tahir, ya. Paham ya? Kalau mau diringkaskan, kita bagi tiga. Air yang bertemu dengan najasah. Yang pertama, air yang banyak, sebanyak dua qullatain. Sebanyak dua qullatain. Air tersebut dihukumi najis jika jatuh dalamnya najasa dan berubah. Dan apa? Dan berubah. Ini yang pertama. Jelas ya. Yang kedua, jika air sebanyak qullatain jatuh di dalamnya najasa dan tidak berubah. Dan tidak berubah. Hukum adalah tahir. Paham insyaallah? Jadi yang pertama, jika berubah dengan najasa, hukumnya najis. Ijma' ulama. Yang kedua, jatuh dalamnya najasa dan apa? Dan tidak berubah, ya. Tidak berubah, hukumnya apa? Hukumnya tahir. Ijma'i al-ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, air jatuh di dalamnya najasa. Tetapi air itu di bawah dua qullatain. Di bawah dua qullatain. Madzhabul Hanabilah mengatakan itu najis. Walaupun tidak berubah. Asal di bawah dua qullatain. Jelas-jelas, ya. Jadi air sebanyak dua qullatain jatuh di dalamnya najasa. Ya, terbagi apa? Dua ini. Jika berubah dengan najasa, berarti najis. Ijma' ulama. Jika tidak berubah, ya, tidak berubah, hukum adalah tahir. Ijma' ulama. Jelas ini? Baik. Yang ketiga, air yang tidak sebanyak dua qullatain. Dua qullatain. Jatuh di dalamnya najasa. Kata Hanabilah walaupun tidak berubah, tetap itu najis. Baik. Ini ringkasnya babul miyah alladzi dzakarahu Syekh rahimahullah taala. Adapun madhab yang rajih yang tadi saya sebutkan, barakallahu fikum, yaitu hafizakumullah, bahwa air yang uh, ada air terbagi dua, bukan terbagi tiga. Kalau saya meringkaskan dengan cara seperti ini, yang pertama barakallahu fikum, pada dasar seluruh air adalah tahirun mutahhirun, kecuali ada dalil yang menghilangkan sifat ini. Seluruh air tahirun mutahhir, kecuali ada dalil yang menghilangkan sifat ini. Sifatnya apa? Tahir mutahhir. Jelas ini asal yang pertama. Yang kedua, bahwa air terbagi dua, tidak terbagi tiga. Air terbagi dua. Ini mazhab riwayah Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan terjadi Syekh Islam Taimiyah dan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan Syekh Al-Bassam dan Syekh Ahmad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Abdul Wahab, dan juga Ibnu Baz, Ibnu Taimin, dan yang lain. Bahwa air terbagi dua. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah tahur, yang kedua adalah najis. Ya, tidak ada namanya tahir. Ya. Yang pertama adalah tahur, seluruh jenisnya air hukumnya adalah tahur, boleh digunakan untuk ibadah dan ada. Yang kedua najis yang berubah dengan najasah, yang berubah dengan najasah tidak boleh digunakan untuk ibadah ataupun untuk adah. Adapun yang ketiga yang mereka sebutkan di sini yang tahir, kata ulama rahimahullah taala, sebenarnya itu bukan namanya air. Jika susu jatuh di dalam
air. Jika susu tersebut merubahkan warna air, berarti itu tidak bisa dikatakan itu air. Pasti kita akan katakan apa? Susu atau air susu. Sudah bukan air dengan mutlak. Berarti susu atau air susu. Ya, sama juga kalau zat yang lain yang campur dengan apa? Dengan air. Ya, misalnya sop, kita masak daging di situ sudah berubah. Jelas itu tidak mungkin dikatakan itu air. Kalau saya menyuruh orang siapkan air, tidak mungkin dia bawa susu atau air susu. Berarti jika zat yang tahir jatuh dalam air sampai berubah air tersebut, maka itu bukan namanya air lagi, maka jangan dibahas lagi di babul miyah. Itu bukan air, bukan apa? Ma. Dia sudah bukan ma, itu susu atau sop atau yang lain, nama yang lain. Ya. Karena itulah para ulama yang rajih ini mengatakan air itu dua. Yang namanya air dua. Ada air tahur, ada air najis. Ini dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, yaitu yang terkait dengan masalah an-najasah jika jatuh dalam air. Ini ringkasnya. Yang ketiga dasarnya adalah jika najasah jatuh di dalam air, maka hukumnya air terkait dengan apa? Dengan berubah. Apakah berubah dengan najasa atau tidak? Jika berubah, maka air tersebut najis. Baik itu banyak airnya atau sedikit. Intinya sudah berubah, berarti itu najis. Jika tidak berubah, maka air itu adalah tahur, walaupun air itu sedikit. Jadi tidak tidak dikatakan itu sedikit, apa namanya tidak digantungkan dengan sedikitnya atau banyaknya. Kita gantungkan dengan berubah dengan najasa. Jika berubah dengan najasa, berarti air itu najis banyak atau sedikit. Jika tidak berubah dengan najasa, berarti air itu apa? Tahur. Ini insya Allah ringkasnya Hafidhakumullah babul miyah insya Allah jelas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Niatnya saya di malam ini saya juga ambil bahas al-an ya, tetapi sudah cukup insya Allah dengan apa yang kita sampaikan. Insya Allah jelas atau ada yang tidak jelas? Insyaallah jelas. Baik. Boleh kalau mau diringkaskan, kalau ada yang bisa nulis dia ringkaskan baru kirim ke saya ya. Namanya arab ya, dalam istilahnya arab. Diringkaskan tulis ke saya, nanti saya bisa cek apakah betul apa yang disampaikan paham atau tidak. Barakallahu fikum. Baik, Syekh. Ya. Jadi yang jelas itu cukup tiga yang saya sebutkan tadi dasarnya. Dasar babul miyah itu tiga. Ya, secara jelas ya. Yang pertama bahwa seluruh jenis air pada asalnya tahirun mutahhir. Ini yang pertama. Yang kedua, air itu hanya dua jenis, ya, dua macam. Yang pertama tahur, yang kedua apa? Najis. Ya, dua najis. Yang ketiga, dasar yang ketiga yaitu yang terkait dengan masalah najasah. Kapan kita mengatakan air najis? Jika berubah air tersebut dengan najasah. Baik air itu banyak atau sedikit. Jika tidak berubah dengan najasah, tetap hukumnya adalah apa? Tahir mutahhir. Insyaallah jelas. Barakallahu fiik. Baik, ila huna insyaallah. Saya juga rasa mungkin cukup juga apa namanya pekan juga ini belajar hanya satu kitab. Insyaallah di waktu lain kita tambahkan kitab Misal Jahiliyah bismillah subhanahu wa ta'ala atau cari waktu yang lain ya. Insyaallah juga Misal Jahiliyah kita hanya jelaskan mana umumnya dan kita sebutkan kaidah-kaidah ya di setiap masalah jahiliyah bismillah subhanahu wa ta'ala. Secara jelas ya. Nah, Syekh. Baik, ada soal atau cukup insyaallah? Nah, ada soalan? Ada yang bertanya? Boleh tulis ataupun boleh unmute untuk tanya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya satu dua biar eh, dipastikan bahwa paham. Jika kita gali sumur,
kita dapat air di sumur itu warnanya coklat. Apa hukum air itu? Gimana jelas? Tahur. Hukumnya adalah Tahur. tahur. Ya, hukum adalah tahur ya. Apa sebabnya? Karena kita tidak bisa selamatkan air dari apa? Warna tanah. Ya, ada tanah yang warnanya coklat misalnya. Ya, maka hukum air adalah apa? Tahur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan sifat yang sifat itu. Insya Allah jelas. Baik. Nah, Syekh. Ada soalan? Ada ada istilah namanya al-maul ajin. Al-maul ajin itu air yang sudah lama di tempat sehingga sudah berubah, mungkin berubah warna atau berubah baunya atau rasanya. Ya, lama di tempat sehingga tidak ada orang yang menggunakan air itu. Termasuk juga air sumur misalnya. Sudah lama tidak ada orang yang mengambil air dari sumur. Apa hukum air tersebut? Tahir atau mutahhir? Apa hukumnya? Afan, boleh diulang, Syekh? Ya, air namanya dalam istilah fuqaha al-ajin. Al-ajin itu air yang sudah lama tidak digunakan sehingga berubah warnanya atau rasanya atau baunya. Seperti misalnya sumur yang sudah lama tidak ada orang yang mengambil air dari sumur itu. Atau di tempat misalnya di tempat kayak misalnya di kolam sudah lama tidak eh, apa namanya sudah lama tidak gerak air tersebut jadi sudah berubah warna air tersebut namanya ajin sudah berubah warnanya berubah rasanya ya berubah warnanya rasanya jelas dan baunya apa hukum itu air tersebut Tahir. hukum air tersebut adalah tetap tahirun mutahhir dan para ulama seperti Imam Ibnu Al-Munzir Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menukil ijma' bahwa ulama sepakat bahwa air al-ajin itu hukumnya adalah tahirun mutahhir. Tahir apa? Mutahhir. Kalau jelas, ya. InsyaAllah. Apa sih ada soal? Insyaallah. Ya, tafadhal. Berkenaan dengan air maghsubu, Ya, air yang dicuri, ya. atau tidak mendapatkan izin. Hmm, Sebagai contoh, sekiranya seseorang bertamu ke rumah orang lain, hmm. apakah dia mesti meminta izin menggunakan air ataupun sebagai statusnya seorang tetamu dia sudah boleh maksudnya sudah boleh menggunakan airnya tanpa izin. Ya, barakallahu fiik. Pertama yang kita sebelum saya jawab ini biar kita lebih paham sedikit. Itu kan tadi kita bahas masalah air al-maghsub kan. Al-maghsub kan di sini beliau di sini sebutkan bahwa tidak sah wudhunya orang jika dia menggunakan untuk wudhu, ya kan? Dan ini sebenarnya hanya madhabul Hanabilah saja. Madhabul Hanabilah saja. Dan ada riwayah yang lain dari Hanabilah dan juga terjih Syekh Islam Taimiyah dan Imam Sa'di dan yang lain bahwa air yang maksub itu walaupun haram kita gunakan berdosa, tetapi tetap dia mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, paham misalnya ini? Jadi ini air maghsub madhabul Hanabila saja mengatakan tidak sah wudunya orang jika menggunakan air maghsub. Ada riwayah yang lain dari Ahmad bin Hambal dan itu madhabnya jumhur ulama ya bahwa air maghsub tetap mengangkat apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najas walaupun dia berdosa. Ini insya Allah yang pertama kita harus pahami. Ini tambahan. Adapun yang tadi antum tanya, itu barakallahu fik, itu seorang tamu ya atau bahasa lain jika ada orang pun yang memberikan kita kunci rumah ya tamu atau berikan kunci rumah ini jelas kembali kepada urufnya orang yang sudah diberikan kunci atau sebagai tamu dia boleh menggunakan apa apa yang boleh digunakan dengan urufnya boleh menggunakan air ya boleh menggunakan apa-apa yang di rumah sebagai urufnya
Nah, untuk paham insyaallah. Bagi urufnya. Urufnya mungkin dia kalau sudah dikasihkan misalnya kunci rumah, boleh dia masak di rumah misalnya, boleh dia tidur di rumah. Urufnya bahwa hal itu adalah dibolehkan. Berarti jawabannya adalah tamu jika masuk ke rumah orang ya yang mana sudah diterima dia sebagai tamu, maka boleh bagi dia wudhu dari air yang ada ya, air yang ada baik air di kamar mandi atau di luar kamar mandi. Yang jelas sudah dia tamu, dia dibolehkan dengan urufnya dia menggunakan apa yang disediakan untuk dia. Termasuk air. Salah jelas Baik, Syekh. ya. Barakallahu jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au ma malaktum mafatihahu." Au maknanya di sini atau ketika diberikan kunci kepada kita, ya, kepada kita pada urufnya kita boleh masuk ke rumah, boleh kita menggunakan ini itu, tetapi dengan urufnya tidak dibolehkan masuk ke kamar tidurnya, berarti tidak boleh masuk kamar tidurnya. Tidak boleh kita membuka kulkas, urufnya berarti tidak boleh menggunakan kulkas. Paham gitu kan? Tapi urufnya dibolehkan jelas. Kamar mandi ya jelas. Ya, karena sudah diberikan kunci rumah. Baik, barakallahu fiik. Baik. Syekh, soalan. Apa yang dimaksudkan dengan muktamad mazhab? Ya, al-mu'tamad al-madhab yang dimaksud di sini adalah satu kaul yang sudah diakui para ulama-ulama madhab. Ya, ulama madhab, tapi yang jelas ulama madhab yang mutaakhirin. Paham ya? Al-mutaakhirin yang di belakang. Jadi Ah. bisa jadi itu riwayah eh, beda dengan tidak sama dengan riwayatnya imam madhabnya. Tidak sesuai dengan madhab. Paham kan? Mungkin madhab Ahmad bin Hanbal mengatakan ini boleh, tetapi para ulama Al-Hanabilah di belakang Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, apalagi di yang mutaakhirin, itu mereka memilih madhab yang lain atau madhab yang apa? Yang riwayah yang sebenarnya di zaman mereka itu tidak diakui. Mungkin ada dua riwayah dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ada riwayah mengatakan halal dan itu yang dimasyhur ada ulama-ulama yang ulama Hanabilah yang di masa zaman awal dan ada riwayat yang mengatakan haram ya haram. Uh, Terus ulama yang di belakang ulama Hanabilah itu mereka memilih madhab yang kedua, memilih apa bahwa hal ini adalah haram. Sudah beberapa ulama itu ulama besarnya Hanabilah memilih madhab yang kedua itu, maka itu dikatakan al-mu'tamad. Al-mu'tamad inda al-Hanabilah, al-mu'tamad inda Syafi'iyah dan istilah ini berbeda dalam apa namanya di dalam madhab. Ada seperti misalnya Syafi'iyah mereka mengatakan al-mu'tamad 'inda Syafi'iyah yaitu yang memilihnya adalah al-Imam Ar-Rafi'i, al-Imam Al-Haythami, al-Imam An-Nawawi ya. Beda dengan siapa? Beda dengan ulama Al-Hanabilah. Ya, insyaallah jelas. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Okey. fadhal. Ana mau bertanya kepastian tadi Ustaz yang air al-ajin tadi. Hmm. Dia tidak berubah, dia berubah walaupun dia tidak digunakan lama tapi dia berubah bukan kerana najis ya Ustaz. Iya, dia bukan najis. Dia berubah karena lama tidak digunakan. Seperti tadi yang saya sebutkan, mungkin berubah karena tumbuhan yang tumbuh dalam air, bukan karena juga mungkin karena apa namanya daun jatuh dalam air, atau misalnya angin membawa apa hal-hal yang lain menjatuhkan dalam air. Ya. Intinya air ajin itu air yang berubah karena lama tidak digunakan. Nah Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Barakallah fiikum jami'an. Ada lagi? Ini memang barakallah fiikum biar
kita supaya kita mengetahui, memang babul miyah itu bab yang paling banyak banyak rinciannya. Ya, kalau kita mau ikuti rincian-rincian yang disebut di seluruh madhab, memang banyak rinciannya. Bisa dikatakan bahkan babut taharah. Tetapi bab-bab yang setelahnya itu ringkas insyaallah. Seperti ini bab al-aniyah, bab yang terkait dengan bijana, itu mudah. Itu apa? Mudah. Jadi mudah dipahami dan tidak banyak mabahisnya, hanya ringkas. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, Syekh. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fikum. Hafizakumullah jami'an. Insyaallah kita bertemu di majelis yang insyaallah yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk ke babul aniyah, bab bijana, dan itu insyaallah mudah dipahami biidznillah. Baik, ila huna subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام